Halo semuanya, salam sehat, salam waras. Kembali lagi di channel Sarjana Muda, tempat nongkrongnya tawa, logika, dan keresahan anak muda yang mulai sadar. Adit, tolongin Dit. Goblok! Kalau nunggu pemerintah sadar, bisa sampai ubanan. Hari ini kita nggak bahas skripsi yang stuck di bab 3, tapi bahas hal yang sering stuck juga. Pemerintahan kita tercinta. Kita adalah korup. Karena jujur aja, kadang pemerintah tuh kayak sinyal di pelosok. Kalau dibutuhkan, suka hilang. Kalau muncul, bikin lemot. Jadi siapin pikiran terbuka dan kopi hitam yang kuat, dan siapkan rokok bagi yang ngerokok ya. Karena ini dia 10 fakta lucu tapi menyentil tentang pemerintahan Indonesia. Fakta ke-1. Rapat demi rapat, tapi masalah tetap lewat. Pemerintah kita hobi banget rapat. Dari pagi sampai sore, ruangannya dingin, makanannya enak, tapi isinya ya gitu-gitu aja. Rapatnya serius, bahasanya panjang, tapi pas ditanya hasilnya apa, masih akan dikaji lebih lanjut. Udah kayak lagu kebangsaan, kajian, kajian, dan kajian. Lucunya, rapat itu bisa jadi ajang reuni. Pejabat yang jarang ketemu, jadi ngobrol ngalor ngidul. Bahas cucu, bahas tenis, bahas tender juga mungkin. Kadang lebih rame bahas snack box daripada isi agenda. Ya mungkin karena gorengannya lebih konkret daripada solusi pemerintah. Yang lebih ajaib, beberapa masalah udah dibahas bertahun-tahun, tapi progresnya nihil. Jalan rusak, polusi, pendidikan, semua udah masuk rapat dari zaman kita belum punya KTP. Tapi hasilnya tetap jadi bahan rapat generasi selanjutnya. Estafet omongan, bukan estafet tindakan. Fakta kedua. Kalau gagal, bilangnya salah komunikasi. Salah kebijakan, rakyat protes. Jangan panik, tinggal bilang aja. Ini hanya miskomunikasi. Udah kayak mantra sakti. Semua kesalahan bisa dihapus dengan satu kalimat itu. Entah rakyatnya yang salah paham atau pejabatnya yang memang gak ngerti ngomong apa. Miskomunikasi di sini tuh bukan soal teknis, tapi lebih ke alibi elegan. Padahal faktanya, banyak kebijakan emang absurd sejak awal. Contohnya, ngatur harga minyak goreng kayak main sulap. Hilang, muncul, hilang lagi. Yang ngomong harga stabil, yang antre malah emak-emak sampai pingsan. Anehnya, makin banyak miskomunikasi, makin jarang yang dikomunikasikan. Rakyat cuma disuruh percaya proses. Padahal prosesnya kayak hantu. Sering disebut tapi nggak pernah kelihatan wujudnya. Fakta 3. Anggaran bengkat tapi hasilnya kembang kempis. Bikin website sekolah bisa ratusan juta, padahal tampilannya kayak blog zaman warnet 2008. Beli lem Ibon bisa miliaran, yang kalau dijadikan bisnis sendiri udah bisa ekspor ke luar negeri. Tiap proyek anggarannya kayak mimpi besar, sayangnya hasilnya kayak mimpi buruk. Yang bikin ngakak, laporan anggaran itu sah-sah aja. Udah diperiksa, disetujui, dan cair. Tapi saat rakyat nanya, jawabannya klasik. Itu sesuai prosedur. Mungkin prosedur kita emang dirancang bukan buat efisiensi, tapi buat efisien ngilangin duit. Uang rakyat dipakai seenaknya, hasilnya nggak kelihatan. Dan tiap kali diprotes, tinggal lempar kalimat legendaris. Kami sudah bekerja keras. Iya, kerja keras ngabisin anggaran. Respect. Fakta 4. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di Indonesia, hukum itu fleksibel. Buat rakyat kecil, tajamnya kayak golok. Nyolong sandal bisa dipenjara. Salah parkir langsung digembok. Tapi buat para elit, korupsi miliaran bisa ditangguhkan. Kalau sakit, langsung pindah ke rumah sakit VIP. Keadilan di sini kadang tergantung status sosial. Kalau punya nama besar, pengacara canggih
dan teman-teman di atas, hukum bisa dibengkokin kayak sedotan plastik, ditunda, dinegosiasi, bahkan dihilangkan jejaknya. Udah kayak sulap, puff, hilang dakwaannya. Sementara itu, rakyat cuma bisa nonton lewat TV dan berharap keadilan datang. Tapi kayak nunggu bus tengah malam, kadang datang, kadang enggak, kadang mogok. Fakta 5. Setiap hari besar, koruptor bisa dapat remisi, bahkan yang baru masuk penjara udah bisa diskon hukuman. Sementara pahlawan yang berjuang di masa lalu, banyak yang bahkan nggak punya makam layak atau disebut di buku sejarah. Ironis banget, yang nyolong duit rakyat dimanusiakan, yang berjuang buat negara dilupakan. Padahal kita diajarin buat menghormati jasa pahlawan. Tapi kenyataannya, jasa uang lebih dihormati daripada jasa sejarah. Di penjara, koruptor bisa ngonten, bisa selfie, bisa podcastan, udah kayak influencer, mungkin bentar lagi ada collab. Korupsi talk with narapidana tersayang. Fakta ke-6. Gelar akademik sama dengan stempel nyalek di Indonesia. Gelar akademik itu kadang punya tingkat kekuatan politik. S2, S3 bisa jadi senjata kampanye. Yang lebih benar ngomongin substansi, itu nanti dulu. Yang penting, lihat gelar segunung, langsung wah, udah mumpuni nih. Padahal dunia nyata seringnya beda sama teori tesis. Bahkan nggak jarang ada yang saking semangatnya, gelarnya fiktif pun diikutkan. Biar pede dan bisa diseruduk oleh publik. Baca media. Publiknya percaya? Kadang iya, apalagi kalau yang hadir di debat cuma saling pamer Pak Haji dan dokter. Logika politiknya mirip beli tajaan IKTP. Modal data tapi jalannya abu-abu. Padahal kalau diperhatikan, gelar tinggi belum tentu bawa solusi tinggi. Karena realita di lapangan butuh nyali buat eksekusi, bukan nyali buat presentasi lembaran ijazah. Tapi syukurlah, fakta ini membuktikan satu hal. Di Indonesia, ijazah bukan penutup rapat, tapi pembuka panggung protes. Fakta ke-7. Proyek prioritas, tapi fokusnya prioritas cheat. Katanya anggaran itu untuk menaikkan kesejahteraan rakyat. Tapi kenyataannya, kadang justru lebih prioritas menaikkan citra. Jalan rusak, dibikinin tugu besar dengan lampu LED cisrimbim. Irigasi bocor, dipajang papan besar. Pembangunan air bersih tahap 1, stage 2 coming soon. Kalau proyeknya viral, pejabatnya siap foto-foto, potong pita, tepuk tangan, dan pulang ke rumah dengan IKTP otomatis berubah status sudah sukses. Padahal di lapangan, rakyat masih harus bawa ember buat meminta air bersih turun ke rumah. Tapi setidaknya citra lantai 3 kantor pemerintah sekarang glowing. Lumayan buat swafoto pas melamar jadi pejabat. Lucunya, daripada betulin hal kecil secara konsisten, lebih efektif bikin proyek Insta-worthy. 100 meter trotoar dicat pasir pink, dibikin liputan media, lalu lupa 1 tahun. Seperti art installation yang gak dijaga. Tapi rakyatnya, tetap harus jalan di jalan rusak sambil ngepoin feed Instagram pejabat. Fakta